Siapa yang tidak mengenal profesi badut? Keberadaannya identik dengan pesta dan panggung cerita. Namun sejalan dengan waktu, keberadaan badut mulai bergeser dan berubah. Mereka menjadi sering terlihat di persimpangan jalan dan pemukiman warga. Menyikapi keberadaannya, tim In Depth Story mencoba untuk melihat lebih dekat fakta dan cerita di balik topeng penutup wajah mereka. Simak terus penelusurannya hanya di In Depth Story. Di bawah mentari yang terhalang tipisnya awan dan belai mesra debu jalanan, tim In Depth Story akhirnya tiba di sebuah pemukiman warga yang sebut saja bernama Pemukiman Mawar Hitam. Di pemukiman padat yang terhimpit di antara gedung-gedung kota, terselip cerita sekelompok pemuda yang menjadikan ruas jalan sebagai ladang untuk mencari nafkah. Berbaur di pemukiman yang cukup padat dan bersahabat, tim In Depth Story mengendus lebih dekat bau pewangi yang menepis aroma keringat kostum perjuangan para pebadut jalanan. Hingga kemudian bertemu pemuda-pemuda yang berprofesi sebagai badut jalanan. Dari umur 7 tahun hidup di jalanan, sebelumnya ondel-ondel. Bedanya apa? Kalau misalnya kamu turun ke jalan nih, kalau misalnya penghasilan gimana? Penghasilan sih gedean badut kayaknya, soalnya badut berdua sendiri. Kalau ondel-ondel kan harus berempat, bertiga. Kadang-kadang kalau yang main alat harus 12 orang, 16. Itu jadi lebih enak ke badut daripada ondel-ondel. Tapi kalau ke seni budaya, ondel-ondel. Mengesampingkan pemahaman seni badut dalam etika menghibur, para pebadut ini menggantungkan harapan dan mematok lahan sebagai pemburu cuan di lintasan jalan. Nangkep pengamen lain. Oh, sama yang pengamen lain. Apa dia minta jatah atau gimana? Tapi kan kita disaingin aja juga. Oh. Namanya kan kita numpang di situ ngamen, kita kan bukan warga situ. Masuk ke daerah dia gitu. Masuk ke daerah dia, terus dia ngusir gitu. Kita nggak ada tabasco. Kalau sakit hati dicuekin. Ngasih enggak dicuekin lagi. Nggak bilang minta maaf. Apalagi naik mobil, ngasih 200 perak. Sakit hati bener loh. Terus diapain sama Satpol PP? Apa? Makan cuma nasi nggak enak. Dikasih makan tapi nasinya nggak enak. Ditahan nggak? Tahan nggak sama orang gila malah. Berapa hari? Di situ yang pertama ketangkep sih 2-3 hari. Yang kedua 4 hari. 2 sama 4 hari. Lama juga ya? Lama kak, itu juga mending kalau sekamarin sama orang waras nggak apa-apa kak. Ada orang gila aja kak, saya terngeri gila gimana nih. Apapun problematika saat mereka berburu cuan, bukan halangan dan tidak menyurutkan niat mereka untuk mengais rezeki. Apalagi carut-marut situasi ekonomi di masa pandemi menjadikan alasan mereka meneguhkan diri untuk menjadi seorang pebadut. Ya karena dulu kita ondel-ondel udah sepi, di gimana lagi karena kita lari ke badut gitu. Jadi gimana selingan lah, karena kalau lagi ondel-ondel rame kita ikut ondel-ondel, tapi kalau lagi ramenya badut kita ikut badut gitu. Sebenarnya sih bukan karena pengen ini ya, karena emang keadaan juga kita butuh, karena kita juga punya anak, kudu makan, kebutuhan. Setiap hari kita kan mesti ada ini apa. Apalagi kalau punya keluarga kan butuh makan, anak minta jajan. Terus ya belum istri yang punya utang, punya ini kan. Kebutuhan sehari-hari itu penting. Apalagi mau nggak mau ya lah kita keluarga kita jalan begini, kita lakonin. Ratapan sayu ini adalah luapan emosi atas situasi ekonomi para pemukim. Dan bagi mereka, menjadi badut jalanan adalah lazim dilakukan untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Dan siapa sangka di balik topeng para badut jalanan terdapat sosok wanita berusia 60 tahun yang ikut meramaikan peran badut di ruas jalan kota. Lagi prepare buat persiapan. Iya. Biasanya dari sini berangkat? Iya. Nggak mau Mas selamanya jadi badut.
pengennya sih nanti kalau umpamanya akun udah aktif lagi, Mama mau Gojek lagi. Tapi penghalangnya itu cucu, nggak boleh, nggak dibolehin sama cucu. Karena kan faktor umur. Takutnya kita namanya di motor kan ada apa-apa di jalanan. Walaupun kita banyak temen, banyak wadah, tapi tetap aja cucu khawatir. Takut khawatirnya kenapa-napa di jalan gitu. Sebut saja Melati. Baginya profesi sebagai badut jalanan bukanlah mimpi yang diinginkan. Namun keadaan berkata lain. Melati harus berkompromi dengan kebutuhan hidup yang dijalaninya. Meskipun kadang harus berhadapan dengan situasi pekerjaan yang tidak bersahabat. Diusir satpam. Kan di restoran memang di situ ditulis pengamen, pengemis dilarang masuk. Namanya kita nyari makan kan. Ibu pura-pura buta huruf. Tegornya sama satpam. Bu, nggak boleh masuk. Loh, kenapa? Saya kan mau nyari makan, mau nyari nafkah. Ibu bisa baca nggak? Nggak bisa. Apa sih bacaannya? Apa sih tulisannya? Pengamen, pengemis dilarang masuk. Saya kan bukan ngemis. Saya pakai modal, pakai kostum. Enggak, udah pokoknya nggak boleh masuk. Ibu bilang, lu manusia, gue manusia. Lu butuh makan, gue pun butuh makan. Tuh di situ tuh, sampai emak pernah ditendang kan sama security itu. Karena posisi emak nggak salah, ngelawan juga. Ih, ini penganiayaan ini. Sampai sekarang emak masih penasaran sama security itu. Lah ketakutan. Nggak pukul aku. Iya bener Om. Minggir tuh.